Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu baik-baik saja, selalu sehat, selalu kuat, dan jangan lupa jaga kesehatan tubuh, jaga imun tubuh. Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita membuka pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 sampai 6, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan dulu buku paket tema 8, kemudian buku tematik, kemudian alat tulis kalian masing-masing. Silahkan ya disiapkan terlebih dahulu. Baik anak-anak, kembali lagi kita di pembelajaran 4. Nah, kita buka halaman 24. Di mana di sini ada ayo mencoba. Nah, kita baca dengan seksama. Kegiatan yang menarik dalam pramuka adalah permainan. Salah satu permainan yang disukai adalah permainan arung jeram. Dalam permainan arung jeram, anggota kelompok dilatih untuk selalu bekerja sama. Kegiatan ini juga untuk melatih kekuatan kaki. Cobalah berlatih bermusyawarah melalui permainan berikut. Buat kelompok terdiri atas 10 orang, cobalah lakukan permainan berikut. Nah, di dalam pramuka itu tentunya kalian itu dilatih untuk kekuatan tubuh ya. Salah satunya yaitu kekuatan kaki, di mana kaki kalian itu harus kuat ketika kalian menjadi anggota pramuka. Nah, di sini karena kita masih Covid pandemi 19, maka kalian bisa melakukannya sendiri di rumah masing-masing tanpa harus berkelompok. Nah, tugasnya itu melakukan sendiri atau tutorial sendiri di rumah boleh dilakukan di halaman 25 untuk melatih kekuatan kaki. Duduk dan luruskan kakimu. Kemudian yang kedua, angkat kedua kakimu secara bersamaan dapat dibantu menggunakan tangan. Ketiga, tahan posisi kaki terangkat sampai hitungan ketiga. Turunkan kembali kakimu. Kelima, ulangi kembali kegiatan dengan waktu lebih lama. Kalian boleh mencobanya di rumah masing-masing ya, untuk melatih kekuatan kaki. Nah, untuk halaman 26, Ibu rasa itu kita lewati saja, karena itu tidak mungkin kita untuk melakukannya secara berkelompok. Maka kita beralih ke halaman 27, di mana di halaman 27 itu ada ayo berlatih. Nah, mari kita baca dengan seksama ya. Setiap perlombaan ada yang menang dan kalah. Bersikaplah santun saat berhasil, berlapang dada dan tidak menyerah saat mengalami kegagalan. Bersikap santun sesuai dengan salah satu janji pramuka, yaitu patriot yang sopan dan ksatria. Patriot artinya pencinta atau pembela tanah air. Sopan artinya selalu berperilaku, berkata, dan berpakaian sesuai aturan. Ksatria berarti orang yang gagah, berani, dan dalam kebenaran. Kemudian, pramuka memiliki 10 janji yang disebut dengan dasa dharma. Anak-anak di sini udah pada tahu kan dasa dharma yang sering kita bacakan pada saat mau pramuka itu di hari Rabu ya. Dasa dharma berarti dasa berarti 10, sedangkan dharma berarti janji. Berarti ada 10 janji. Salah satu janji dalam dasa dharma adalah menjadi patriot yang sopan dan ksatria. Apakah kamu dapat menjadi patriot yang sopan dan ksatria? Tentu saja dapat. Mari berlatih bersikap patriot yang sopan dan ksatria dalam pertandingan. Praktikkan dengan mengikuti adu kecepatan untuk berhitung. Amati lambang negara Garuda Pancasila berikut ini. Nah, jadi anak-anak, jiwa patriot adalah jiwa pecinta dan pembela tanah air. Sedangkan sopan artinya selalu berperilaku, berkata, dan berpakaian itu dengan sesuai aturan.
Kemudian kalau kesatria itu adalah orang yang gagah berani dalam kebenaran. Seperti itu ya. Itu halaman 27. Nah, selanjutnya di sini ada arti dan lambang burung Garuda Pancasila ya, atau burung Garuda. Nah, di sini ada penjelasannya bahwa Garuda Pancasila merupakan burung yang sudah dikenal melalui mitologi kuno di sejarah Nusantara Indonesia, yaitu tunggangan Dewa Wisnu yang berwujud seperti burung elang Raja Wali. Garuda dipakai sebagai simbol negara untuk menggambarkan negara Indonesia merupakan bangsa yang kuat dan besar. Warna keemasan di burung Garuda menggambarkan kejayaan dan keagungan. Garuda memiliki sayap, paruh, cakar, dan ekor yang melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila menggambarkan hari atau tanggal proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu 17 bulan 8 tahun 1945 ya. Antara lain, jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17, tepat di tanggal 17. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8. Jumlah bulu di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19. Jumlah bulu di leher berjumlah 45. Jadi, semuanya terletak pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu pada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang tugasnya kalian boleh ditulis di buku tematik atau di buku paketnya masing-masing. Ini sesuai dengan tabel yang Ibu buat ya. Kalian boleh menyalinnya di buku tematik atau langsung mengisi di buku paket kalian masing-masing. Banyaknya bulu pada sayap ada berapa? Banyaknya bulu pada ekor ada berapa? Banyaknya bulu pada leher ada berapa? Silahkan ditulis ya jawabannya. Kemudian beralih ke halaman 29 di buku paket ya. Nah, sekarang perhatikan banyak bulu pada burung Garuda dan hubungannya dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nomor 1, adakah yang tahu Hari Kemerdekaan Indonesia? Sebutkan, silahkan dijawab ya. Kemudian nomor 2, adakah hubungan antara jumlah bulu pada burung Garuda dengan Hari Kemerdekaan Indonesia? Silahkan dijawab. Yang ketiga, jelaskan arti banyak bulu yang ada pada burung Garuda, kaitkan dengan Hari Kemerdekaan ya. Silahkan dijawab di buku tematik, kalau tidak di buku paketnya masing-masing. Nah, selanjutnya di sini di pembelajaran 5 itu ada macam-macam sudut ya. Ada yang dikatakan dengan sudut siku-siku, ada yang dikatakan dengan sudut lancip, ada yang dikatakan dengan sudut tumpul, dan ada pula yang dikatakan dengan sudut lurus. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya yang tertera di gambar nih. Nah, kalau sudut siku-siku berarti sama rata antara penarikan garis yang pertama dengan yang kedua itu sama, sejajar. Itu dikatakan dengan sudut siku-siku. Jadi sudutnya itu memang benar-benar terlihat ada sudut ya, namun garisnya itu lurus dari atas ke bawah gitu. Nah, kalau untuk sudut lancip itu garisnya itu garisnya dari seperempat atau sebagian dari sudut siku-siku ya, dari sudut lurus. Itu dikatakan dengan sudut lancip. Nah, kalau sudut tumpul itu sudut bagian depannya itu awalnya itu melonjak ke depan ya, ke atas ke depan. Itu dikatakan dengan sudut tumpul. Sedangkan sudut lurus itu sama-sama keduanya antara yang satu dengan yang kedua itu sama, sejajar. Itu dikatakan dengan sudut lurus, seperti itu. Jadi ada berapa macam-macam sudut? Ada 4. Ada sudut siku-siku, ada lancip, tumpul, dan lurus. Seperti itu ya. Ini contoh ragam sudutnya.
Nah, selanjutnya kalian bisa dibuka halaman 37 di buku paket ya, anak-anak. Nah, di buku paket halaman 37 itu ada beberapa lambang sudut pramuka. Ya, tahukah kamu lambang apakah itu? Silakan sambil dibuka ya bukunya di halaman 37. Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia ya. Ada lambang dari beberapa daerah di Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah berbeda-beda. Ya, jelas. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia sama. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu semboyan negara kita itu apa? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, artinya itu beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti juga. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Keberagaman harus disyukuri dan dipelihara. Itu teks yang ada di halaman 37 sampai 38. Nah, kemudian kalian silahkan jawab pertanyaan yang ada di PowerPoint ini ya. Itu di halaman 38. Kalau ada yang punya buku paketnya silahkan jawab di buku paket. Jika tidak ada, silahkan jawab tulis aja di buku tematik kalian masing-masing. Oke ya. Nah, beralih ke pembelajaran 6 ya. Di pembelajaran 6, coba ayo kita mengamati. Silahkan dibuka halaman 43. Yuk kita buka dulu ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok dalam pramuka siaga disebut barung ya. Ingat ya, yang kita lakukan setiap hari Rabu itu sebelum pembelajaran dimulai, kita biasanya melakukan pramuka terlebih dahulu ya. Barung biasanya terdiri atas 6 anggota pramuka siaga. Udin, Edo, Beni, dan 3 teman lainnya bergabung dalam satu barung atau satu kelompok. Mereka memilih nama barung merah. Siti, Lani, Dayu, dan 3 teman lainnya membentuk sebuah barung. Mereka memilih nama barung putih. Tanda barung berbentuk segitiga sama sisi. Tanda barung tidak tergambar. Tanda barung berwarna-warna dipilih hasil diskusi anggota baru. Nah, kemudian di halaman 44 coba kalian perhatikan, setiap warga memiliki arti ya. Setiap warna memiliki arti. Nama baru merupakan cerminan sifat-sifat baik. Sifat baik itu akan ditiru oleh anggota barung tersebut. Nah, lihat di sini ada putri ya, salah seorang perempuan ya. Penggunaan yang menggunakan atribut pramuka siaga putri. Yang pertama, tanda pandu dunia yang ada di kerah bagian sebelah kiri ya. Yang ada di sebelah kanan. Kemudian ada deris, ada namanya itu papan nama. Kemudian ada kota Bandung, itu menunjukkan lokasi. Kemudian pita nomor. Kemudian ada lagi BDE atau daerah atau rencana wilayah. Kemudian ada tanda jembatan ya. Kemudian ada tanda tutup kepala. Kemudian ada tanda pelantikan. Kemudian ada tanda barung. Kemudian tanda kecakapan umum atau SKU. Kemudian ada tanda kecakapan khusus atau TKK. Nah, kalian boleh melihat di halaman 44 secara seksama ya. Lihat di situ gambarnya di halaman 44 buku paket. Kalian amati apakah sesuai sama dengan yang kalian miliki atau berbeda ya. Namun pendapatannya itu sama ya.
tentunya itu akan berbeda. Di sini gambarnya itu atributnya menggunakan menggunakan lambang Jawa Barat ya, bukan Jakarta. Nah, kalau Jakarta itu kalian bisa melihat di lambangnya itu Jakarta itu biasanya bulat ya, tapi kalau Jawa Barat itu ada berbentuk sudutnya ya. Nah, seperti itu di halaman 44. Nah, kemudian kalian coba lihat di sini ada gambar di mana itu lambang Barung. Kalian itu ada warnanya ya, ada warna merah, kemudian hijau, biru, dan lain-lain ya. Nah, di situ kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Apa warna yang kamu pilih untuk kelompokmu? Nah, jadi kalian itu di Barung kalian itu memilih warna kelompok apa sih? Warna apa sih gitu. Kalau misalnya merah, tulis merah ya. Kemudian mengapa? Nah, dijelaskan ya. Di bukunya, di buku paketnya boleh langsung ditulis, atau misalnya di buku tematiknya silahkan ya, silahkan dituliskan alasan-alasannya. Itu adanya soalnya di halaman 49. Kemudian perhatikan sudut lambang Barung. Lihat di situ sudut-sudutnya, titik sudutnya ada 3 ya. Itu merupakan sudut-sudut yang sudah kita pelajari tadi ya. Yang 4 ada sudut siku-siku, ada sudut lancip, timbul. Kemudian satu lagi ada sudut apa ya? Nah, itu ya 4 sudut seperti itu. Nah, selanjutnya tugas anak-anak semua. Di sini ada tugas buku tematik halaman 51. Kalian membuat tabel di buku tematik, atau kalau yang sudah punya bukunya silahkan langsung diisi di bukunya masing-masing ya. Nah, ada sudut lancip, contohnya gambarnya ya, gambarnya seperti itu. Di situ silahkan dituliskan 2 buah contohnya ya. Sudut lancip seperti apa, sudut siku-siku seperti apa, kemudian sudut tumpul seperti apa. Dituliskan 2 buah contohnya. Nah, kemudian ada tugas tambahannya. Seperti biasa, kita mengerjakan LKS di halaman 36, 39, 44, 48, 51, dan halaman 55. Ingat ya, poin C itu tidak usah dikerjakan. Ingat, sekali lagi, poin C tidak usah dikerjakan. Bu, kenapa tugasnya banyak sekali? Karena kita akan menghadapi ujian akhir semester. Untuk itu, mohon kerjasamanya ya anak-anak untuk belajar lebih giat di rumahnya masing-masing. Untuk pengumpulan tugasnya nanti akan Ibu infokan ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan yang Ibu sampaikan, dan sampai bertemu di tema 8 subtema 2 ya anak-anak. Demikian pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.